Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, baik itu kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas surat At-Tariq, yaitu surat yang ke-86. Surat ini terdiri dari 17 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dan di antara ciri dari surat Makkiyah itu, pertama, berbicara tentang keimanan. Yang kedua, berbicara tentang yaumul qiyamah atau hari kiamat. Yang ketiga, biasanya berbicara tentang alam. Dan juga di antara karakteristiknya adalah surat Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Was-samai, demi langit dan yang datang di malam hari. Ya, bersama Allah bersumpah di atas nama langit. Jadi kalau Allah itu boleh bersumpah dengan apa saja, ya, dengan makhluk-makhluknya, kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah boleh memuliakan makhluk-makhluknya, kalau kita tidak boleh, ya kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samai, demi langit. Wat-tariq, dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka, dan tahukah kamu apa itu at-tariq? Yaitu an-najmus saqib, yaitu bintang yang cahayanya itu sangat terang atau cahayanya itu menembus kegelapan malam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah bertanya, wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu ya apa itu at-tariq? Dan ayat Al-Qur'an kalau di awali dengan pertanyaan ini, wa ma adraka, itu biasanya kita tidak bisa menjawab. Ya, biasanya tidak bisa menjawab, maka Allah yang menjawabnya. Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Wa ma adraka, tahukah kamu apa itu at-tariq? An-najmus saqib, itu adalah
bintang yang cahayanya itu menembus kegelapan. Ya sama aja, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kita nggak akan bisa menjawab. Ya, maka Allah yang menjawabnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah di dalam ayat ini bersumpah ya dengan menggunakan as-sama, langit dan bintang. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun dalam kisah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuguhkan roti dan susu kepadanya. Karena pamannya datang, disuguhi susu dan roti. Dan ketika Abu Thalib duduk memakan roti itu, tiba-tiba muncullah sebuah bintang yang memancarkan api, yang kita kenal dengan apa biasanya Pak? Meteor atau bintang jatuh. Tapi ini pancarannya lebih terang. Abu Thalib ketakutan atau merasa takut, dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah bintang yang dilemparkan, dan ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Jadi itu bintang yang dilemparkan. Nah, siapa yang melempar dan siapa yang dilempar? Untuk apa? Abu Thalib pun merasa takjub dengan apa yang dilihatnya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Maka turunlah ayat ini, was-samai wat-thariq. Disebutkanlah ya langit dan bintangnya. Sebenarnya bintang itu yang menghiasi langit di malam hari. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini disebut sebagai surat At-Thariq karena diawali dengan kata At-Thariq, was-samai wat-thariq. Menurut Qatadah, bintang ya disebut At-Thariq. Kenapa kok enggak disebut An-Najm saja? Kalau Najm kan jelas. Ya, bintang. Kalau disebut At-Thariq, beliau mengatakan karena ia hanya terlihat di malam hari dan tersembunyi di siang hari. Ya, taroko itu maknanya sebenarnya ya mengetuk. Jadi dia itu datangnya hanya di malam hari saja, siang hari ya tidak. Maka disebut at-thariq, yang datang di malam hari. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Ibnu Abbas menafsirkan kalimat as-saqib, an-najmus saqib, maknanya adalah yang bersinar terang atau yang bercahaya. Nah, menurut Ikrimah artinya yang bersinar dan membakar setan. Ya, menurut Ikrimah as-saqib itu an-najmus saqib, berarti bintang yang membakar setan, yang bersinar dan membakar setan. Menurut Ikrimah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita analisa adalah tentang fenomena bintang jatuh atau kita sebut dengan meteor ya. Meteor. Di dalam asbabun nuzul tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah bintang yang dilemparkan. Dan Ikrimah tadi menyebutkan an-najmus saqib, itu adalah bintang yang membakar
setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "Wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha, dan sungguh ya kami telah menghiasi langit dunia. Jadi yang ada bintangnya itu masih langit dunia. Ya, bimasabiha, dengan lampu-lampu. Ya. Wa ja'alnaha, dan kami menjadikannya lampu-lampu, yang dimaksud adalah bintang-bintang itu, rujuman lisyayatin, ya, untuk melempari setan. Jadi kalau ada meteor jatuh atau bintang jatuh itu sebenarnya adalah itu ya dilemparkan kepada setan. Ya, jadi langit itu dilindungi oleh Allah. Jadi setan itu dilempar dengan bintang itu, dengan meteor itu. Untuk apa? Untuk membakarnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut para mufassir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari, yang dimaksud bintang di sini bukanlah seluruh bintang itu sendiri yang dilempar, tetapi cahaya atau percikan api meteor yang Allah keluarkan dari lintasan bintang. Jadi kan bintang itu sebenarnya punya lintasan sendiri dia. Sehingga tidak sembarangan bintang itu berpindah. Ya, dia rotasi sesuai dengan garis lintasannya. Nah, ini sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikeluarkan dari garis lintasannya. Untuk apa? Ya tadi, untuk melempar setan. Lalu mengapa setan harus dilempar? Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu dilempari karena dia berusaha untuk mencuri berita dari langit. Jadi setan itu punya kebiasaan mencuri berita, mencuri dengar atau menguping bahasa kita. Ya, menguping informasi yang ada di langit. Nah, nanti mereka setelah dapat beritanya dibocorkan kepada siapa, Pak? Dukun, ya, tukang sihir atau dukun. Ya, bocorannya dikasih tahukan kepada dukun. Tujuannya ya untuk menyesatkan manusia. Ya, untuk menyesatkan manusia supaya itu mereka lebih percaya kepada dukun, ya, daripada kepada orang-orang saleh. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu selalu terbang ke langit untuk mencuri dengar kabar yang ada di langit, yang ada di antara para malaikat. Ya. Jadi mereka mencuri berita yang ada di kalangan para malaikat. Jadi ketika ya Allah menyuruh sesuatu ya pada para malaikat, sebelum itu dilaksanakan oleh malaikat, mereka beritakan itu kepada pada para dukun atau ahli sihir. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menjaga langit, sehingga mereka ya sebelum mereka mendengar berita itu ya mereka sudah dilempari oleh malaikat dengan bintang-bintang tadi, dengan meteor-meteor tadi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis samai," ketika Allah itu ya memutuskan suatu perkara di langit, maka darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat itu memukulkan sayapnya karena mereka tunduk kepada firman
Allah ka'annahu silsilatun ala safwanin, ya seakan-akan sayap mereka itu adalah suara rantai di atas batu licin, ya, jadi seperti suara gemerincing. Fa'idha fuzzi'a an qulubihim, ketika rasa takut itu hilang dari hati mereka, sudah dalam keadaan tenang, qalu, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan atau difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, ya, billadzi qala, ya, kemudian malaikat yang ditanya itu mengatakan al-haqqu, adalah kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustarikus am'i, maka pencuri pendengar, ya, pencuri berita itu, yaitu setan tadi, wa mustarikus am'i hakaza ba'duhu fawqa ba'din, diceritakan oleh Nabi, pencuri berita itu ternyata bukan hanya satu atau dua malaikat, mereka itu berantai, ya, jadi berantai. Jadi satu nanti disampaikan kepada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, sampai ke bumi, ya. Hakadza ba'duhu fawqa ba'din, mereka berjejer di langit, sebagian di atas sebagian yang lain. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu, lalu ia mendengar suatu berita lalu disampaikan kepada yang di bawahnya. Jadi di istafet gitu ya, dari atas turun ke bawahnya, nanti disampaikan secara istafet terus menerus sampai di bawah. Summa yulqihal akhar ila man tahtahu, lalu diteruskan kepada orang-orang yang ada di bawahnya, hatta yulqiha ala lisanis sakhir, sehingga itu disampaikan kepada lisan atau disampaikan kepada para ahli sihir, awil kahin, atau para dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiyaha, terkadang meteor itu mengenai setan itu sebelum ia sempat menyampaikan berita. Jadi sebelum berita itu sampai kepada orang yang ada di bawahnya, meteor itu sudah, ya, mengenai dia. Maka dari itu tadi berantai itu supaya kalau satu kena, yang lain masih ada, ya. Kalau satu kena, ya udah selesai, ya. Maka itu, ya, mereka berantai seperti itu. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu, dan terkadang ia berhasil melemparkannya sebelum terkena syihab. Jadi sebelum dia kena lemparan meteor tadi, terkadang sudah disampaikan pada yang di bawahnya. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin, maka ia mencampurinya dengan 100 kedustaan. Ya, jadi dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi berita yang diterimanya dari langit itu, ya, diramu dengan 100 kebohongan. Nah, ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, berkaitan dengan yang dilakukan oleh setan ketika mencuri berita langit. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Ya, wa anna lamasnya, kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ya, ini sejak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setan itu tidak lagi bisa mencuri berita dari langit. Jadi sudah dipagari, sudah dijaga, ya, dengan para penjaga, yaitu para malaikat, dan panah-panah berapi. Panah-panah berapi di situ maksudnya adalah, ya, meteor-meteor tadi, ya.
Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Jadi mereka sudah punya tempat-tempat tertentu dulu ya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka punya tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk mencuri berita langit. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan, ya tentu akan menjumpai panah api itu yang mengintai untuk membakarnya. Ya, sekarang sudah nggak bisa. Ya. Jadi sejak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bisa mencuri berita langit. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan mengetahui gaib, ya maka itu sama sekali tidak benar. Ya, tidak ada orang yang bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Apalagi tadi ya, mereka itu dulu memang bisa mencuri berita langit gitu ya, informasi yang rahasia, tapi sekarang sudah tidak bisa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dan dijaga oleh malaikat-malaikatnya. Jadi seluruh alam semesta itu ya digerakkan oleh para malaikat. Maka ada malaikat-malaikat itu ditugasi oleh Allah, ya ada yang diperintahkan untuk menjaga manusia, ada yang diperintahkan untuk menjaga gunung, menurunkan hujan, menggerakkan angin. Ya termasuk alam semesta ini yang menggerakkan ya mereka tadi, termasuk bintang, bulan, matahari dan sebagainya itu ya dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Jadi setiap jiwa, setiap orang itu ada yang menjaganya. Tugas malaikat itu di seluruh alam semesta ya lengkap. Jadi ada yang ditugaskan di alam ruh, ada yang ditugaskan di alam nyata, di dunia materi, di dunia manusia. Jadi semuanya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ilmu manajemen gitu ya. Jadi Allah itu tidak serta-merta mengatur semuanya ya. Allah Maha Kuasa, mampu. Tapi mengajarkan kepada manusia ya, walaupun orang itu mampu melakukan banyak hal, tapi lebih baik kalau dia ya menggunakan manajemen ya. Pentingnya ilmu manajemen. Jadi ada tugasi malaikat, tugasnya ini, itu, yaitu pelajaran berkaitan dengan ilmu manajemen sebenarnya. Ya, jadi malaikat-malaikat dan mereka kan ada ketua-ketuanya, seperti malaikat yang menjaga manusia, yang mencatat amal. Kita mengenalnya siapa Pak? Malaikat penjaga amal. Raqib Atid. Ada berapa Raqib Atid itu? Hah? Ya anak buahnya banyak. Ketuanya Raqib Atid, tapi anak buahnya banyak. Kan gitu. Ya itu yang kita hafal itu yang koordinatornya gitu ya. Ketuanya. Ya anak buahnya banyak. Sama aja yang mencabut nyawa masa malaikat Israel, tapi anak buahnya banyak. Ya ini disebutkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap manusia itu ya, setiap jiwa itu ada yang menjaganya. Nah, berapa orang yang menjaga? Yang di satu orang itu berapa malaikat yang menjaga? Berapa Pak? 2. Nah, nggak tahu. Jadi Bapak nggak perlu lagi pakai pengawal Pak. Ya, pengawal kita itu bukan lagi manusia biasa. Jadi pengawal kita itu langsung ditugaskan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini ayatnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang itu sudah ada yang menjaganya. Enggak perlu pengawal. Pengawalnya secara otomatis diberikan oleh Allah, difasilitasi oleh Allah, enggak perlu kita bayar pengawal. Ya. Dikawal 24 jam. 24 jam. Ya. Dan setiap manusia itu diikuti oleh 4 malaikat. Setiap manusia itu diikuti oleh 4 malaikat. Dan mereka ada malaikat malam, ada malaikat siang. Berarti satu orang itu pengawalnya berapa, Pak? 8 berarti kan? Sehari semalam itu 8. Ya. Gantiannya mereka ganti shiftnya ketika sholat asar sama sholat subuh. Ya, maka ya, diperintahkan untuk menjaga sholat jamaah kita itu. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijaganya alam semesta itu oleh para malaikat, maka manusia pun dijaga oleh para malaikat. Kalau tadi langit itu dijaga sedemikian rupa supaya berita langit itu enggak bocor, ya, maka dikaitkan tadi, langit itu dijaga sedemikian rupa biar beritanya enggak dicuri oleh setan. Ya, manusia itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lain menyebutkan wa inna 'alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga atau malaikat-malaikat yang mengawasi, yang memantau. Ya, kita itu 24 jam ya ditemani oleh malaikat. Ya, jadi kiri, kanan, depan, belakang. Jadi aman sudah. Ya, kiri kanan itu raqib atid. Ya, depan belakang itu yang menjaga keselamatan kita. Jadi manusia itu akan selamat selama belum ditakdirkan oleh Allah meninggal. Malaikat yang menyelamatkan, ada yang ditugasi. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiraman katibin. Jadi sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi atau menjaga atau memantau pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah, kiraman katibina, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka itu mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa, mereka selalu hadir. Catat semua itu, nggak ada yang kelewat. Ya, 24 jam non-stop. Ya, malaikat-malaikat itu menjaga kita 24 jam. Kecuali ketika orang itu pergi ke WC atau sedang berhubungan suami istri, nah itu malaikatnya pergi. Maka dianjurkan kalau ke WC berdoa, ya kan? Supaya apa? Ya, kalau malaikatnya pergi, yang datang siapa? Setan. Ya, masuk kamar mandi kita suruh doa kan? Orang berhubungan suami istri disuruh doa, karena malaikatnya nggak jaga lagi. Yang datang setan kalau orang itu tidak berdoa. Nah, ini disuruh berdoa. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mu'aqibatun, mengikutinya. Malaikat-malaikat itu selalu mengikuti manusia bergiliran, min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan dan di belakangnya. Nah, kalau tadi itu kiri kanan raqib atid, jadi depan min baini
yadaihi wa min khalfihi, di depan dan di belakangnya, berarti kiri, kanan, depan, belakang. Ya, yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini katanya dengan takdir, ya, perubahan dalam kehidupan itu ya manusia yang usaha. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, fala maraddalah, maka tak ada yang dapat menolaknya. Wa malahum min dunihi miwal, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga, ya, manusia itu, ya, 24 jam, ya, ada 4 malaikat tadi. Nah, kemudian Ibnu Abbas menafsirkan lahu muaqibatun. Tadi ada kalimat lahu muaqibatun. Qala malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Yaitu malaikat-malaikat yang menjaga manusia dari depan dan belakangnya. Fa idza jaa qadaruhu khallu anhu. Kalau sudah datang takdirnya, maka malaikat-malaikat penjaga tadi akan meninggalkannya. Jadi kalau orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, meninggal, ya, meninggal, bisa juga dalam bencana atau dalam apa saja. Kalau dia sudah ditakdirkan oleh Allah meninggal, maka malaikat-malaikat penjaga tadi akan meninggalkannya. Sehingga yang datang adalah malaikat Israel. Jadi kalau sudah ditakdirkan meninggal, ya, dia, malaikat ini akan pergi meninggalkannya. Tapi selama kalau dia belum ditakdirkan oleh Allah meninggal, maka yang menjaga adalah malaikat itu, ya, dua malaikat itu yang menjaganya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis yang menjelaskan tentang penjagaan malaikat, diriwayatkan dari Ibnu Jarir an Mujahid radhiyallahu anhu qala ma min abdin illa bihi malakun muwakkilun yahfazunahu fi naumihi wa yaqzatihi minal jinni wal insi wal hawab. Ya. Dikatakan bahwa tidaklah seorang hamba itu kecuali dia itu disertai oleh malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya, baik dia dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terbangun. Jadi saat kita tidur itu sudah ada yang menjaga. Tidur atau terbangun, malaikatnya nungguin. Dijaga dari apa? Minal jinni, dijaga dari gangguan jin. Wal insi, dari, ya, gangguan manusia. Wal hawam, dan juga dijaga dari hewan, ya, hewan berbisa atau hewan berbuas, ya. Fama minha syai'un ya'tihi yuriduhu, tidak ada sesuatu yang mendatanginya dan menginginkan kecuali malaikat itu berkata. Jadi walaupun orang itu tidur, gitu ya, orang itu tidur, ya tahu-tahu dibangunkan, ya tahu-tahu dibangunkan. Yang bangunin siapa? Kok tiba-tiba kita bangun, ya, tiba-tiba bangun, tapi kita tidak menyadarinya, tahu-tahu kita bangun saja, ya. Jadi kalau ada mara bahaya, malaikatnya ini yang mengingatkan kita, awas, gitu ya. Illa qala wara'aka, awas di belakangmu, ya, awas di belakangmu. Nah, kadang orang itu ya gerak refleks itu, ya. Nah, itu dibantu oleh malaikat. Illa syai'an ya'zanullahu fihi fayusibuhu, kecuali sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah. Oh, ini kena apa namanya, musibah di sini, ya, itu atas perintah Allah juga, biarkan kena,
Tapi selama Allah itu tidak mengizinkan itu terjadi, ya tidak akan terjadi. Jadi bencana, musibah atau apa saja itu, ya kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Karena sudah ada malaikat yang menjaga kita 24 jam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir juga dari Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu qala, "Lau tajalla li ibni Adam kullu sahlin wa khuznin la ra'a ala kulli syai'in min dzalika syayatin." Ya, seandainya semua dataran dan pegunungan itu disingkap bagi anak Adam, maksudnya pandangan kita itu dibuka, gitu ya, sehingga kita melihat yang nggak nampak. Maksudnya ya melihat dunia jin. Kalau seandainya pandangan kita ini nggak ditutup, buka tabirnya sehingga kita bisa melihat dunia jin, niscaya ia akan melihat pada setiap sesuatu itu ada setan-setan. Nah ini, jadi sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali setan-setan. Cuman masalahnya mata kita enggak, ya, dibuka tabirnya, dihalangi. Sekiranya Allah tidak menugaskan kepada kalian para malaikat yang menjaga kalian dalam makanan, kalau seandainya Allah itu tidak menugaskan untuk menjaga, Allah tidak menugaskan malaikat untuk menjaga kita, ya, berkaitan dengan makanan, minuman, aurat, maka setan-setan itu akan mencengkeram kalian. Ya, setan-setan itu akan menguasai kita. Tapi oleh Allah, ya, ditugaskanlah malaikat-malaikat itu untuk menjaga dan melindungi kita. Nah ini maka banyak-banyaklah kita baca-baca doa, wirid, ya, baca Al-Quran, supaya apa? Yang dekat adalah malaikat, ya, yang dekat malaikat. Kalau tidak yang dekat ya setan, orang alul maksiat, yang dekat ya setan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan, silakan. Azan. Allah. La ilaha illallah. Nah. Allah. Hadi Muhammad. Silakan kalau ada disampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mau bertanya tentang masalah malaikat tadi, Pak. Iya. Kan 24 jam dia menjaga kita. Tapi ada kondisi di mana kalau kita lagi di kamar mandi, buang air gitu, atau mulai berhubungan, dan tidak ada. Katakan misalnya kita lakukan sesuatu kejahatan gitu, pada saat kita di kamar mandi, masih tidak akan tercatat gitu. Jadi gimana kira-kira yang 24 jam? Nanti ada satu kegiatan tidak catat, sehingga ini nggak dicatat. Itu bagaimana? Apakah itu bisa lepas dari pengawasan? Dijaga, iya betul. Iya betul. Iya, wallahu a'lam. Iya. Karena memang ya itulah yang kita dapatkan di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu diingatkan oleh Rasulullah, ya malulah kalian kepada yang tidak pernah meninggalkan kalian kecuali dalam dua keadaan, gitu kan. Jadi dalam hadis itu Rasulullah mengingatkan kita, jadi jangan sampai kecuali tadi gitu ya, tadi kondisinya begitu, malulah kalian kepada apa namanya yang selalu menyertai kalian dimanapun kalian, kecuali illa indal khola'i, dan itu tadi kan ya, karena nggak mungkin ditungguin gitu kan, karena orang lagi itu kan apa ya, dalam keadaan orang buka aurat gitu ya,
Itu maka ya walaupun malaikat itu nggak nampak kan ya diberikan privasi juga kita kan gitu kan, ya diberikan privasi. Dan bisa juga tadi ya, bisa juga dia pas di kamar mandi dia melakukan, tapi ya kemungkinan kejahatannya kira-kira apa itu kalau di kamar mandi itu, ya kan banyak juga. Bisa juga. Iya, tapi dicatatnya kan dia lagi ya wallahu alam, kita juga nggak bisa ngarang masalahnya itu kan. Jadi wallahu alam ya. Atau bisa juga orang itu ya kan, kalau suami istri kira-kira apakah dia akan melakukan kejahatan sama ya, itu kan wallahu alam juga, kita nggak tahu kan ya. Bisa juga terjadi gitu ya, seorang suami menganiaya istrinya atau kasus-kasus tertentu gitu ya, itu tetap tercatat juga. Kalau dia ternyata kok meninggal dunia ya misalnya gara-gara, nah itu kan tetap tercatat juga ya, kan ada malaikat juga yang satunya yang nyabut nyawanya kalau dia meninggal dunia kan gitu ya. Iya ya. Tapi yang jelas Rasul itu pesannya begitu ya, malulah kalian kepada yang selalu menyertai kalian gitu ya. Artinya kita jangan buka aurat di sembarang tempat juga kan gitu. Ya, menjaga aurat itu penting. Kenapa? Ada tadi malaikat-malaikat yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada kan gitu. Gitu Pak ya. Ada satu lagi Pak. Ya monggo. Kita selalu membaca surah An-Nas. Ya. Di situ kan ada dikatakan lagi waktu suki dinas. Nanti. Panas. Nah sekarang bagaimana peran penjaga tadi kalau misalnya ada jin yang mau mengganggu kita? Gitu, iya. Iya. Nah itu seperti apa? Iya. Apakah tidak bisa menjaga gitu supaya bahasa yang disebutkan itu tidak masuk ke dalam dada manusia? Iya. Jadi memang dalam diri setiap manusia itu ada setan. Jadi dalam setiap diri manusia itu ada setan. Kan itu dulu dalam kisah Rasulullah dengan apa namanya, Aisyah ya. Ya, Aisyah itu omongan yang kurang baik gitu-gitu. Ya, omongan yang kurang baik. Ya sebenarnya ya dia mengatakan nggak buruk-buruk amat gitu ya. Nah sehingga dikatakan bahwa itu yang nyuruh ngomong nggak baik itu berarti setannya kan, setannya. Jadi setan itu ada di dalam setiap diri manusia, ada. Sehingga pikiran baik dan buruk itu selalu ada dalam diri manusia. Ya, setiap diri manusia itu ada pikiran-pikiran yang baik, ada pikiran-pikiran buruk. Kalau pikiran baik itu berarti dari malaikat yang membisikkannya. Kalau pikiran buruk itu dari setan. Ya. Bahkan sampai ketika ditanya, apakah engkau juga ada setannya ya Nabi? Iya, kata Nabi. Ya. Nabi pun ada setan yang mengikutinya. Tapi setan yang mengikuti Nabi itu sudah tunduk, gitu ya. Tunduk ya, tunduk dan taat. Itu setan yang mengikuti Nabi. Kalau kita, karena Nabi kan maksum, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ya, selain Nabi, selain Rasul, itu nggak ada jaminan bahwa kita akan selamat dari setan yang mengikuti kita. Jadi ada di dalam diri manusia. Maka itu kita harus senantiasa membersihkan hati. Ya, membersihkan hati dengan apa? Banyak-banyak istighfar, banyak doa, banyak baca Quran. Dan itu ya, sampai Nabi mengatakan ya, janganlah jadikan hati kalian itu seperti rumah yang roboh. Apa maksudnya? Hati kita harus diisi dengan Al-Quran. Jadi rumah yang roboh itu digambarkan rumah hati yang kosong, tidak diisi dengan Al-Quran. Ya, nah kalau rumahnya digambarkan rumah kosong, berarti di situ yang ada adalah setannya yang akan menguasai. Nah ini pentingnya orang menghafal Al-Quran. Jadi hati kita diisi dengan Al-Quran ya, supaya setan itu jauh dari kita ya. Walaupun begitu dia selalu mengintai. Setan itu 24 jam juga selalu mengintai. Setiap saat dia cari lengah kita. Jadi setan itu seperti virus. Jadi kalau kita dalam keadaan lengah, dia datang, gitu ya.
ia datang. Ini maka tadi banyak-banyaklah kita doa ya sebelum melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau kita masuk rumah saja, kalau kita masuk rumah sendiri, ya kan, dianjurkan untuk salam atau minimal baca basmalah atau baca muawizatain, kan gitu ya, minimal basmalah, gitu. Supaya apa? Setan ini nggak ikut kita, gitu. Kalau kita lupa itu, ya dia ngintai tadi, cari lengahnya kita kan, gitu, ya. Jadi memang cara untuk mengalahkan setannya itu kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jauh, setannya dekat, gitu, ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Ya, Pak. Bagaimana tadi fungsi si atid dan Raqib atid. sebagai penjaga kita? Raqib atid itu tugasnya mencatat amal saja. Iya. Iya, Pak. Kita kan antara manusia dan jin. Maksudnya jin kan akan jelasin bahwa orang Iya. jin dan manusia itu Ibadah. jadi dua-duanya juga suruh beribadah karena dia tanggung jawab. Dua-duanya di jalan mereka itu kan. Cuma jin nggak bisa lihat malaikat, manusia juga nggak bisa lihat malaikat. Manusia nggak bisa lihat jin. Iya. Nah, kalau setan itu kan hanya kata sifat. Iya. Jadi manusia mereka jin yang bentuk. Ada tadi yang masuk bapak, polisinya itu. Zaman sekarang udah canggih, dulu udah canggih CCTV. Dia kan apa masuk pun dibuka itu dia orang. Dia kan CCTV pasang. Jadi kita punya rekaman 24 jam bisa supaya tahu apa orang ini. CCTV udah disiapin karena waktu kapan itu jelasin bahwa jin itu bisa menggerak hanya di dalam hati. Sekarang Rasul tidak bisa memaksa. Ini tidak memaksa. Iya. Hanya dia begitu. Dan kalau harus bisa melihat, kadang-kadang dia pasti nggak boleh jangan. Ya, makanya kalau kita sampai nanti alam bahasa pun tercatat masih amal baik itu masih amal jelek itu masih walaupun udah amal baik ada Orang kalau udah meninggal catatannya udah ditutup, Pak. Iya. Jadi orang kalau udah meninggal itu catatan amalnya sudah ditutup. Nah, kita kan punya anak soleh, akan masuk amal baik. Oh iya, 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 iya. Tadi ilam min salasin. Sebenarnya bukan ilam min salasin. Dalam riwayat lain itu ada 7. Terus sampai kata kalau kita berbuat apa membuat ilmu jelek, maka orang jelek itu terus. Jadi terus sampai alam saya akhir berapa tingkat nanti iya. Iya. Pertanyaannya apa, Pak? Baik. Iya, terima kasih ada tambahannya. Jadi silakan nggak apa-apa. Nah, manusia yang tidak bisa dilatih oleh jin, selain nabi, orang-orang mukhlasin. Ya, illa min ibadikal mukhlasin. Orang mukhlasin. Ya. Ikhlas itu dari Allah kita. Ya, betul. Jadi orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh setan itu atau jin ya, itu adalah orang-orang yang ikhlas, mukhlasin. Betul. Ya, ada yang lain? Cukup? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.